Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya secara berlebihan. Di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Pekerja yang menyalahgunakan narkoba mencapai 50,34%, kemudian disusul pelajar 27,32%, dan mereka yang tidak bekerja sebanyak 22,34%. Jenis-jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara, narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dapat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Narkotika jenis semi-sintesis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. 4. Kematian. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. 5. Meningkatkan risiko penyakit jantung. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang juga bisa meningkatkan risiko penyakit mematikan, misalnya penyakit jantung. Obat-obatan terlarang seperti kokain dan metamfetamin dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Dampak penyalahgunaan ini, narkoba jenis ini juga bisa mengundang penyakit yang berkaitan dengan jantung, seperti penyakit jantung koroner, aritmia, dan serangan jantung. 6. Masalah pernapasan. Dampak penggunaan narkoba dengan cara dihisap dapat merusak sistem pernapasan, menyebabkan infeksi hingga penyakit sistem pernapasan kronis. 7. Kerusakan ginjal. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti heroin, ketamin, hingga cannabinoid sintetis berpotensi menyebabkan kerusakan atau gagal ginjal. Cara menghindari dari penggunaan narkoba yaitu 1. Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. 2. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. 3. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun olahraga. 5. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya.
6. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Selektif dalam pergaulan. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Memperkuat pertahanan spiritual. Untuk meningkatkan spiritualisme, seorang remaja harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh. Jangan mencoba. Narkoba dapat kita hindari dengan tidak mencobanya sama sekali. Sekali Anda mencoba, Anda telah menjadi pengguna dan akan kecanduan. Miliki hobi dan aktivitas positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Orang yang tidak memiliki kesibukan lebih mudah untuk diajak menggunakan narkoba. Berpikir jangka panjang. Eits, tunggu dulu. Mari kita lihat foto berikut. Wanita ini adalah satu dari sekian banyak pengguna narkoba. Dan dengan hanya melihatnya saja, kita dapat membandingkan dan menyimpulkan bahwa narkoba juga menghancurkan fisik. Sebelum ia mengonsumsi narkoba, wajahnya lebih terlihat fresh. Sedangkan setelah ia mengonsumsi narkoba, wajahnya terlihat menyeramkan dan menyedihkan. Hal ini disebabkan karena para pengguna narkoba akan sulit tidur, bingung, depresi, yang mengakibatkan terganggunya kesehatan mental. Oleh karena itu, kita khususnya sebagai pelajar harus menjauhi narkoba, serta menjauhi segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita untuk mendekatinya. Say no to drugs, mari berprestasi tanpa ekstasi.